Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang berempati atau peduli, menghormati orang tua dan menghormati guru. Ketika kita melihat keluarga yang bahagia, alangkah senangnya. Mereka saling menyayangi, menghormati, dan mengasihi. Hidup saling berbagi juga indah. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memberikan. Hidup ini terasa sempurna jika semuanya saling memahami akan kebutuhan hidupnya masing-masing. Akan tetapi kita sering saksikan dalam kehidupan banyak yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Seperti perilaku durhaka kepada orang tua kita, tidak menuruti nasihat orang tua dan guru, dan tidak menghargai guru. Perilaku ini apabila dibiarkan akan merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga akan membuat kehidupan ini tidak nyaman dan tidak tentram. Sebagai anak-anak muslim, kita seharusnya tidak melakukan perilaku seperti itu. Bahkan kita harus menasihati teman-teman yang sering melakukan perbuatan tersebut. Kita harus peduli, merasakan apa yang mereka rasakan. Kita wajib menghormati kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita. Kita juga wajib menghormati guru-guru kita, karena dari merekalah kita sekarang ini bisa membaca dan menulis. Sikap empati atau peduli terhadap orang lain, menghormati orang tua, serta menghormati guru merupakan perilaku terpuji yang harus dijunjung tinggi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian cermati gambar pada layar ini. Baik, kita akan masuk ke materi empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Merasakan kesedihan orang lain, merasakan penderitaan orang lain, merasakan kesusahan orang lain, itulah disebut empati. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atau perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Seperti kita membantu para korban yang terkena bencana banjir ataupun gempa yang sedang terjadi di Indonesia ini. Empati merupakan sifat terpuji bagi umat Islam, karena Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat empati ini. Empati sama dengan rasa iba, rasa kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sikap empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, teman kalian, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin, makalah berilah mereka dari harta itu sekedarnya saja, dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada teman kita, sahabat kita, kerabat kita, anak-anak yatim yang tidak punya ayah dan ibu, dan orang-orang miskin yang susah dalam hidupnya, yang ikut menyaksikan pembagian warisan keluarga kita, ataupun yang datang ke rumah kita untuk meminta-minta, maka mereka diberikan bagian hartanya sekedarnya saja. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Maka sikap empati ini akan timbul apabila pertama,
dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain dan yang merasakannya. Terkait sikap empati ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'mininu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita satu muslim. Apabila ia sakit, maka kita pun menjenguknya, mengasihinya. Apabila mereka gembira, kita pun merasa bersyukur atas kebahagiaan mereka. Jangan sampai kalau misalkan temannya dapat beli tas baru, maka kita sebagai teman jangan iri. Justru kita harus senang juga terhadap teman kita yang memperoleh kenikmatan. Begitupun kita memiliki teman yang sedang susah, maka kita tidak boleh memertawakannya. Maka kita harus merangkulnya, membuat dia bahagia ataupun tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujud secara pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku ada di posisi itu, bagaimana rasanya. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Lalu kita kembali ke materi menghormati orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentu kedua orang tua, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Antara lain, 1. Ibu mengandung dengan penuh susah payah selama 9 bulan dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. 2. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam karena memenuhi kebutuhan anaknya yang nangis. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Begitu besarnya jasa orang tua kita sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahi wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada mereka. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. An Abdillah bin Umar qala, jaa rajulun illa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ji'tu ubayyuka ala hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala arji' ilaihima fadhikhuma kama abakaitahuma. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaik kepadamu untuk berhijrah. Maksudnya, aku akan berbaik kepadamu untuk berubah. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka apa jawaban Nabi? Kata Nabi, kembalilah kamu kepada orang tuamu. Buatlah mereka bahagia. Jangan membuat mereka menangis. Di hadis ini menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua kita. Walaupun niat kita bagus, baik untuk berhijrah, tapi jangan sampai membuat mereka menangis. Lalu perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut. Pertama, ketika orang tua kita masih hidup, yang perlu kita lakukan adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Berbicara, bertutur kata, berperilaku sopan dan hormat kepada orang tua kita. Yang kedua, membantu pekerjaannya, meringankan pekerjaan rumahnya, membantu ayah ibu dalam bekerja, sebagaimana video yang sudah kita praktekkan. Yang ketiga, mengikuti nasihat. Apapun nasihat orang tua, selama itu baik untuk kita, kita ikuti. Dan yang keempat, membahagiakan keduanya. Kalau kita belum bisa membahagiakan mereka, jangan membuat mereka menangis, jangan membuat mereka risau. Buatlah mereka tenang, damai. Lalu bagaimana membuat bahagia orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana menghormati orang tua yang sudah meninggal? Pertama, jika kita ada seorang muslim, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa orang tua kita yang sudah di alam kubur dengan membaca doa, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku pada waktu kecil. Lalu yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Jika orang tua kita sudah meninggal, apapun yang disampaikan sebelum meninggal, maka kita harus melaksanakannya selama itu baik dan bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi punya hubungan kerabat dengan kerabat yang lain, maka kita sebagai anaknya bersilaturahmi, mengunjungi rumah-rumah yang pernah orang tua kita singgahi. Lalu yang keempat adalah menjaga nama baik mereka. Setelah kita menjadi anak yatim piatu, alangkah baiknya kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Jaga nama baik orang tua atas perilaku kita setelah ditinggalkan mereka berdua. Mari menghormati guru. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Cara berbakti kepada guru. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jika kita berada dalam pelajaran daring di grup WhatsApp, maka ketika guru sudah masuk ke dalam grup kalian, sebelum guru itu mengucapkan salam, maka baiknya kalian sebagai penghuni grup untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu baiknya. Kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam atau di luar kelas. Ketika guru mengajak bicara, bertanya di dalam grup WhatsApp kelas, maka kalian sebagai murid jangan diam saja. Jawab apa adanya, tidak usah takut, tidak usah malu. Karena jawaban kalian walaupun itu salah, tetap akan dihargai oleh seorang guru. Ketika rendah hati terhadap guru, tidak boleh congak, tidak boleh sombong, tetap rendah hati. Siapapun guru kita, ataupun guru kita ada di bawah kita pun, kita tetap rendah hati kepada mereka, menghormati dia, sopan dalam berbicara kepada mereka, dan menghargai beliau. Keempat, melaksanakan nasihatnya. Apapun nasihat yang guru sampaikan, itu baik semuanya. Terutama dalam pelajaran agama ini, semuanya mengandung nasihat. Apapun yang disampaikan oleh Pak Faruk, laksanakan semampunya, sebisanya. Karena agamalah yang dapat membimbing kita, yang membina hidup kita lebih baik lagi. Kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ketika guru memberikan tugas, maka kita harus ikhlas menerima. Karena tugas yang diberikan guru tidak hanya untuk menilai kalian sejauh mana dalam belajar, tetapi juga melihat tanggung jawab kalian sebagai seorang murid. Itulah jasa guru yang luar biasa yang dapat kita hormati. Imam Syafi'i sangat menghormati gurunya. Kita tahu Imam Syafi'i adalah imam yang paling besar di umat Islam. Dikisahkan Imam Syafi'i yang sedang mengajar santri-santrinya di kelas, tiba-tiba dikejutkan kedatangan dengan seorang berpakaian lesu, kumal dan kotor. Seketika itu Imam Syafi'i mendekati dan memeluknya. Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, "Siapa dia wahai guru? Sampai engkau memeluk erat-erat, padahal ia kumuh, kotor dan menjijikkan," kata murid tersebut. Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah guruku. Ia telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini." Masya Allah, luar biasa sekali hormatnya seorang alim, seorang ulama kepada gurunya. Walaupun hanya mengajarkan tentang umur anjing. Bagaimana dengan kita? Berbagai macam ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Semua guru telah memberikan ilmu apapun kepada kita sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kita bisa melakukan mana yang harus kita laksanakan dan mana yang harus kita jauhi. Maka dari itulah ketika kalian bertemu guru di jalan atau di luar sekolah, hormatilah. Walaupun secara daring kita belum pernah bertemu. Ketika kita bertemu guru dimanapun itu, hormati dia, sapa dia, salam dia. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.